Judul yang akan mereka bawakan adalah Serba-Serbi Gen Z. Penampilan ini akan mengajak kita tertawa sambil merenung tentang kehidupan generasi masa kini. Langsung saja kita sambut kelompok 3. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Di zaman dahulu, dulu surat-suratan, sekarang WhatsAppan. Dulu orai-oraian, sekarang Instagraman. Dulu itu mainnya bebanjakan, sekarang TikTokan. Memang zamannya sudah berbeda. Ibu-ibu dandan kayak ABG, ABG malah dandan kayak ibu-ibu. Rambut diwarnain, bibir dimerahin, rok panjang dipendekin. Ada-ada saja. Tapi yang namanya kebaikan dari zaman dahulu sampai zaman manusia Gen Z tidak ada yang berubah. Seperti apa kisahnya? Inilah dia drama yang berjudul Serba-Serbi Gen Z. Selamat menyaksikan. Suatu pagi di ruang kelas, seperti biasa, Andari datang paling pagi ke sekolah. Orang Islam kalau mau nyapa bagusnya pakai salam atuh. Ya udah, maaf. Assalamualaikum atuh, Neng. Waalaikumsalam. Neng, aku teh kan udah lama ya suka sama kamu. Kamu teh mau nggak jadi pacar aku? Maaf Arka, saya teh nggak bisa. Lagian saya nggak mau pacaran. Kita teh juga masih kecil. Cicadas, cicahem. Cintaku ditolak menihong. Dibojong kaci pendei. Kamu teh gede bohong euy. Geser asin kedua toko. Aku bisa jelasin kok. Di Bandung kaci pundul. Ah embung, kamu mah gede wadul. Daun sampe, daun sirih. Tentu ih. Selamat pagi semua, menantikan dirimu di depan kelas, menantikan kami. Selamat pagi anak-anak. Yang lain pada kemana? Kok kelas masih kosong? Geng Dewi belum datang, Bu. Kenapa sih mereka selalu telat berjamaah? Permisi, artis mau lewat. Hei, kamu Dewi, Nia, dan Zainab. Mau kemana kalian? Sini berdiri di depan kelas. Oh my, oh my, oh my. Ibu, please deh, ngertiin kesibukan aku. Kalau aku berdiri nanti kaki aku lecet. Jangan banyak alasan kamu, cepet ke depan. Bentar Bu, update status dulu. Hai guys, hari Kamis nih guys. Inces udah dapat hadiah lagi dari ibu guru jahat. Lala, belum salju. Inces akan bermanja di depan kelas. Doain Inces ya guys. Love you all. Salam cetar membahana. Astagfirullah. Kamu gak sopan, Wi. Lagian kenapa sih kamu kesiangan terus? Bu, hari ini saya itu diantarin papi saya naik mobil. Jadi macet. Wajar lah. Anak-anak di sini mana ngerti naik mobil mahal, paling jalan kaki atau pakai motor butut. Kalau begitu, berangkat sekolahnya jangan pakai mobil, pakai motor biar lebih cepat. Karena ibu yang minta, ya udah nanti saya bilangin papi saya buat beli motor yang paling mahal dan keluaran terbaru. Tenang aja, chill Bu. Kalau kamu, Nia, Zainab, kenapa terlambat?
Saya nunggu Dewi, Bu. Kan kita bestie. Kalau satu kesiangan, semuanya harus kesiangan. Kalau saya mah cuma ada baiknya aja, Bu. Udah, saya udah gak ngerti lagi sama kalian. Saya kasih kesempatan hari ini. Tapi nanti jam istirahat kalian ke ruangan guru BK ya. Di tempat lain, ada sepasang suami istri yang sedang berdiskusi. Bapak yakin badai angkat icalan? Ya kumaha deui Bu, pamit angkat, tahu Mr. Beas berada di mana? Iya sih Pak, tapi bila apa tak cari mak tuh yosna sebentar deui. Insya Allah kiat Bu. Komo pan kalau Enggi, si Dewi bakal sekolah pas tegaduh. Iya tuh hati-hati apanya. Kamera saya amukan, komo kau yang sudah diinasar motor mata tinggal diamukan, mungkin ibu nyarios. Iya, Bapak angkat enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum ayam bangunkan orang, aku sudah ada di jalan. Berangkat pagi, pulang pagi lagi, kesana kesini cari rezeki. Setelah keluar dari ruang BK, Dewi, Mia, dan juga Zenat berjalan keluar gerbang sekolah. Karena mereka biasanya jajan di warung depan sekolah. Mang, beli. Neng Jenab, Neng Dewi. Loh kok Amang kenal Dewi juga? Bukan kenal lagi, dia tuh kan anak Anak dari bosnya bapak ini. Jadi sebelum jadi tukang cilok, dia tuh pernah jadi supir gue gitu, ya kan Pak? Iya Neng. Oh gitu ya. Ya udah Pak, saya juga mau deh. Soalnya Zenab sering ngomongin cilok yang suka lewat ke komplek rumah dia. Boleh Neng. Masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, hidupku sendiri. Bu, Dewi kan udah bilang, Bapak kalau jualan teh jangan lewat sekolah Dewi. Emang kunaon neng, kan jualan teh bebas kemana wae, nu penting laris. Kunaon, Dewi teh malu kalau teman-teman tahu Dewi cuma anak tukang cilok. Aya naon Neng, Bu. Bapak, nah maksudnya jualan teh ke sekolah Dewi, sengaja. Biar Dewi teh diledekin teman-teman. Kalau Dewi teh cuma anak tukang cilok sama buruh cuci, malu tau nggak? Astagfirullah Neng. Bapak cuma bisa istighfar. Dewi nyesel kenapa lahir dari keluarga ini. Dewi teh gak bahagia, mau apa-apa teh susah. Ibu nggak tahu harus ngomong apa lagi. Gak usah ngomong apa-apa, percuma. Meski ku rapuh, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta. Mobil nganterin sampai mana, Wi? Hah? Itu sampai depan. Takut banyak yang ngiri lah kalau pakai di sekolah. Oh iya, by the way, mana motor baru lu? Belum datang. Belum lah, kan gue pesennya warna limited edition. Iya deh iya, gak sabar kita nongki-nongki pakai motor baru. Chill guys. Ya udah yuk masuk kelas. Guys, gue gak kuat, kepala gue sakit banget. Ya udah kita ke dokter aja yuk, kebur aja udah, gak pakai lama.
Permisi dok, ini tolong teman saya kepalanya sakit. Baiklah, saya periksa dulu. Gimana kondisi teman saya dok? Ini sudah berapa lama terasa sakit? Baru hari ini dok. Jadi saya sakit apa? Bagaimana ya saya menjelaskannya? Ini agak sulit. Sulit gimana dok? Ini agak sulit. Saya belum pernah menangani yang seperti ini. Kenapa dok? Apa penyakitnya parah? Saya juga nggak tahu. Ini memang sulit. Gak tahu gimana dok maksudnya. Ini memang sulit. Dan saya belum pernah menangani yang seperti ini. Karena Apa dok? saya dokter hewan. Ya elah dok, kenapa gak ngomong sih dari awal? Kita ketipu. Tertipu, aku tertipu dengan janji manismu. Janjimu bagai angin surga, tapi semuanya dusta. Ya gimana dong Dewi? Gak tahu Mi, kepalaku tambah sakit nih. Gimana kalau kita ke dukun aja? Siapa tahu ada yang guna-guna kamu, Wi. Bisa jadi Wi, kamu kan orang kaya, pasti banyak yang sirik. Ya udah, ayo. Ada mbah dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil tomat kami mulut mbah dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Maaf Bah, saya kesini ingin. Jangan diteruskan. Mbah sudah tahu maksud kalian. Kalian mau mengobati yang ini kan? Wah, keren si Mbah bisa menebak. Saya dukun paling sakti di sini. Sekarang tatap mata saya. Dalam hitungan ketiga kamu akan sembuh. 1, 2, 3. Waduh, gimana nih? Apa kita coba hitung juga biar si Mbah bangun? 1, 2, 3. Benar-benar ini si Zenab malah ikutan pingsan. Coba kita pakai jampe-jampe aja ya. Pim, pom. Aduh, kok kalian semua malah pingsan sih, Mi? Nat, bangun. Mi, Nat, kayaknya ini dukun abal-abal deh. Kita pergi aja yuk, mumpung dia belum sadar. Ya udah, ayo. Ke dokter salah, ke dukun gagal. Kayaknya kamu harus diruqyah deh, Wi. Gimana kalau sekarang kita ke Ustaz aja yuk? Nah, benar, aku juga setuju. Ya udah, ayo. Langkah ini pun seakan aku demi imanku, demi korbanku, demi cintamu. Assalamualaikum, Walid. Waalaikumsalam. Apa orang datang ke tempat Walid? Teman kita nih sakit, Walid. Tolong sembuhkan. Mudah sangat. Siapa nama? Saya Dewi, Walid. Oh, Dewi. Walid nak Dewi boleh? Maksud Walid? Maksud Walid, Walid nak Dewi sembuh boleh? Mudah je untuk Walid. Namun ada 2 syarat. Pertama, siapkan uang 5 juta untuk bersedekah kesembuhan. Dan Walid nak Dewi jadi istri batin Walid. Saya siap, asalkan saya benar-benar sembuh.
Aku pinjam dulu uang. Aku nggak bawa uang soalnya. Ya udah, aku kasih pinjam, tapi balikin ya. Ini uang sekolah soalnya. Gampang, besok aku ganti. Walid, ini 5 juta untuk sedekah kesehatan. Dan saya siap jadi istri batin Walid. Baiklah, mari kita mulai majelis pernikahannya. Angkat tangan, kamu sudah dikepung. Ini ada apa, Pak? Kalian tidak tahu kalau orang ini penipu. Apa? Penipu? Terus uang saya gimana, Pak? Akan kami bawa ke kantor untuk barang bukti. Wi, tapi uang aku kamu gantikan. Pasti, tapi nggak tahu kapan nih. Maksud kamu, Aku nggak ada uang. nggak ada gimana? Kan kamu orang kaya, Wi. Aku bohong. Aku ngaku-ngaku jadi orang kaya biar bisa jadi teman kalian. Tukang cilok yang waktu itu, ya sebenarnya bapak aku. Apa? Kamu parah, Wi. Gue benar-benar kecewa sama lo. Ayo Nab, kita pergi. Ngapain kita berteman sama tukang nipu kayak dia? Maafin aku, maafin aku. Dewi, bangun Wi. Kamu kenapa? Andari, kamu ngapain di sini? Aku yang harusnya nanya. Kamu kenapa bisa tergeletak di sini? Kepala aku sakit. Kenapa kamu sendirian? Tadi aku sama Mia sama Zainab, tapi mereka ninggalin aku karena tahu kalau aku itu anaknya tukang cilok. Aku gak ngerti, Wi. Selama ini aku pura-pura kaya, Ri. Aku gak mau ketahuan susah. Aku takut teman-teman hina aku. Aku malu. Astagfirullah, Wi. Sahabat yang baik itu yang menerima kita apa adanya. Kamu gak harus jadi siapapun. Kamu gak perlu pura-pura. Iya, aku salah. Makanya sekarang aku kena karma. Kepala aku sakit banget. Aku udah ke dokter, udah ke dukun, terakhir ke ustadz, malah penipu juga. Sakit tuh nggak sembuh-sembuh. Orang tua kamu udah tahu? Belum, aku belum pulang ke rumah. Saran aku, sebelum kamu berobat kemana-mana, kamu minta maaf dulu ke orang tua kamu. Bisa jadi sakit kamu ini karena kamu pernah nyakitin hati mereka. Kamu benar, Andari. Ayo aku antar pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Dewi, kamu kenapa pucat sekali? Dewi tadi pingsan, Bu, di jalan. Makanya saya bawa kemari. Kalau begitu, saya permisi. Mudah-mudahan Dewi lekas sembuh. Terima kasih ya. Neng namanya siapa? Andari, Bu. Oh iya, Neng Andari. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Neng. Sama-sama, Bu. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa bisa begini, Neng? Dewi minta maaf, Bu. Kamu kemana aja, Wi? Apa khawatir? Dari tadi Bapak nyariin kamu. Kepala Dewi sakit, Pak. Maafin Dewi ya. Mungkin ini karena Dewi sering nyakitin Bapak dan Ibu. Bapak sama Ibu yang salah. Belum bisa bikin kamu bahagia, Neng. Enggak, Pak. Dewi yang salah. Dewi nggak bersyukur punya orang tua kayak Bapak sama Ibu yang penuh perhatian sama Dewi. Selalu berusaha ngasih apa yang Dewi mau. Dewi mohon maaf, Pak, Bu. Ibu sudah memaafkan kamu, Neng. Terima kasih ya Allah. Engkau telah menyadarkan putri kami. Jangan khawatir, Bapak dan Ibu akan usahakan yang terbaik untuk kesembuhan kamu. Bapak sama Ibu sangat sayang sama kamu. Iya, Pak. Dewi juga sayang sama Bapak dan Ibu. Engkau yang menentukan
semua hadir. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah, mau termasuk ke generasi manapun, janganlah kita bersikap buruk terhadap orang lain, apalagi orang tua sendiri. Tidak peduli orang lain mau menganggap kita kolot, kampungan, ataupun tidak zamani. Yang terpenting, kita menjadi orang baik yang patuh pada orang tuanya, cinta pada nabinya, dan bangga pada agama yang dipeluknya. Juga untuk negara yang menjadi tumpuan kehidupan kita. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizka Amelia berperan sebagai Dewi. Neng Risma Maulida berperan sebagai Andari. Ihdad Maulana Yusuf berperan sebagai Arka. Sri Mulyani berperan sebagai ibunya Dewi. Agung Septiawan berperan sebagai bapaknya Dewi. Siti Twi Andiani Putri berperan sebagai Bu Aisyah. Lulu Maesa Putri berperan sebagai Zainab. Neng Cynthia Bella berperan sebagai Mia. Muhammad Azlan berperan sebagai dokter. Irwan Wijaya berperan sebagai Mbah Dukun. Muhammad Faisal Rahajan berperan sebagai Walid. Andi Maulana berperan sebagai Irhas. Muhammad Rizki dan Sutiawan Putra Mahendra berperan sebagai polisi. Salman Alfarisi, Tio Pratama, Dani Badarudin, Siti Halimah, Puzi Rizka Maulida, Rahmi Asmarani, Safira Maulidina, dan Aira Yulianti berperan sebagai siswa.